Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Stay at home. Saya percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang lebih dahsyat bagi setiap daripada kita, keluarga kita, sanak saudara kita, teman-teman kita. Dan kami percaya bahwa ada sesuatu yang lebih dahsyat yang sedang Tuhan persiapkan buat setiap daripada kita. Kisah Para Rasul 2 ayat 46 dikatakan bahwa dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Di sini dikatakan bahwa kita bisa beribadah, kita bisa memuji, dan kita bisa menyembah, berdoa, dan juga melayani satu sama lain dimanapun kita berada. Bahkan di zaman gereja mula-mula, gereja para rasul, mereka juga bersekutu di dalam rumah masing-masing, dan bahkan dikatakan di ayat ke-44 sampai 45, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya pada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Bulan ini kita ada suatu tema di mana kita connecting. Saya percaya bahwa di dalam connecting ini kita selalu ingin berinteraksi meskipun dalam lingkungan di rumah. Saya percaya kita bisa melayani, kita bisa terus berinteraksi dengan sanak keluarga, dengan teman-teman juga, dan saya percaya ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Bacaan firman Tuhan hari ini dari Yakobus 1 ayat 9 sampai 10. Di mana saya percaya bahwa ketika kita dipanggil, kita semua dipanggil sebagai hambanya, itu adalah sebuah berkat dan secara kehormatan adalah milik kita. Dan salah satu pembentukan kita sebagai hamba yang sudah saya khotbahkan beberapa minggu yang lalu, yaitu melalui tantangan dan pencobaan. Nah, akan tetapi ada satu soft skill. Kalau kita berbicara tentang kepribadian, kita berbicara tentang karakter, ada satu soft skill secara kerohanian yang harus kita miliki, yaitu rendah hati. Jadi hari ini message saya akan berbicara lebih tentang humility atau kerendahan hati. Nah, kalau kita tidak memiliki kerendahan hati, sangat sulit bagi kita secara langsung untuk melewati pencobaan-pencobaan yang terjadi kepada kita. Apalagi di dalam situasi yang serba sulit seperti sekarang ini. Nah, kerendahan hati secara tidak langsung dan juga tidak kita sadari sebenarnya juga menjadi syarat yang harus dimiliki oleh seorang hamba. Dunia dewasa ini banyak mengajarkan kepada kita untuk sebenarnya membuat sistem-sistem perbedaan, baik itu secara status sosial, ekonomi atau kekayaan, status jabatan, golongan, ataupun hal-hal lain yang bersifat sara. Nah, contohnya di beberapa bangsa atau di beberapa suku ada namanya kasta atau pembagian golongan-golongan atau budaya. Nah, di Amerika sendiri juga ada pemisahan antara kulit putih dan kulit hitam. Walaupun saat ini mungkin tidak ada lagi kasta yang berlaku, tetapi secara tidak sadar, orang-orang atau kita semua sering membuat kasta. Berdasarkan itu ya kekayaan atau dari golongan mana mereka berasal. Contohnya kalau pergi jalan-jalan, kita sering melihat orang pakai tas apa. Atau kita pergi kemana, orang sering akan melihat pakai mobil seperti apa. Nah, hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan membuat manusia, saya dan Anda sekalian, menjadi sama di dalam posisi mereka masing-masing. Nah, yuk hari ini kita belajar bersama-sama. Semoga firman Tuhan ini juga bisa menjadi rema, di mana kita semakin bertekun dalam pengajaran para rasul-rasul. Di Yakobus 1 ayat 9 sampai 10 dikatakan, baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah, karena kedudukannya yang tinggi. Ayat yang ke-10, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Nah,
Ada dua macam pandangan yang sepertinya sering beredar. Kalau orang Kristen itu orang yang sebenarnya diberkati, karena mereka sebenarnya harus orang kaya. Nah, sebaliknya ada pandangan lain lagi juga mengatakan bahwa orang Kristen haruslah menderita, karena semakin miskin, mereka akan semakin mulia. Nah, di sini dari ayat-ayat yang baru saja kita belajar, kita baca bersama-sama, Rasul Yakobus katakan bahwa keduanya adalah salah. Karena bagi Tuhan, kekayaan bukan apa yang kita punya. Kekayaan bukanlah apa yang kita peroleh, atau kekayaan bukan apa yang kita miliki. Karena apa? Harta, kekayaan, materi, dan segala macam bisa saja habis sewaktu-waktu. Tetapi kekayaan lebih kepada siapa yang kita punya. Tentu saja tidak lain tidak bukan yaitu Tuhan Yesus Kristus yang akan selalu ada bersama-sama kita. Apalagi di dalam masa sulit atau juga kesukaran-kesukaran yang terjadi sekarang ini. Nah, pada waktu itu di zaman rasul-rasul, gereja mula-mula memang mayoritas orang Kristen yang baru adalah mereka yang hidup sederhana. Tetapi di perikop Yakobus 1 ayat 9 sampai 10 tadi, di sini diingatkan setiap daripada kita bahwa di hadapan Tuhan, orang yang rendah ataupun yang kaya, orang yang miskin ataupun juga yang kaya, sebenarnya memiliki kedudukan atau posisi ataupun derajat yang sama. Kita semua adalah sama-sama makhluk ciptaannya. Dan yang pastinya kita semua adalah hamba-hambanya. We are all the servants of God. Nah, ketika kita hidup sebagai seorang hamba, kita tentu saja memiliki Tuhan yang sama. Kita memiliki bos yang sama. Kita mengabdi atau mengabdikan diri kita untuk tujuan yang sama, yaitu tujuan yang dimiliki Tuhan kita. Tujuan yang sama untuk setiap orang percaya. Tujuan yang sama untuk memuliakan bos kita satu-satunya. Nah, tidak ada yang salah dengan kekayaan, tidak ada yang salah dengan hal yang dimana materi adalah juga sesuatu yang diperlukan. Kaya juga bukanlah hal yang sesuatu yang buruk ataupun salah, karena beberapa tokoh Alkitab juga sangat kaya raya. Contohnya adalah Abraham, Ayub, Raja Daud, ataupun Raja Salomo. Tetapi yang perlu dicatat di sini yaitu bila kita tidak hati-hati, maka orang kaya bisa sangat tergantung kepada hartanya yang banyak dan bukan kepada Tuhan. Dan kemudian mereka bisa saja membanggakan harta atau juga kekuatannya sendiri. Padahal kembali di dalam konteks servanthood yang pernah kita belajar bersama-sama beberapa bulan yang lalu, seorang hamba harusnya dituntut untuk selalu rendah hati. Nah, Yakobus juga dalam hal ini mengingatkan orang-orang kaya di dunia ini untuk tidak berpegang pada sesuatu yang sebenarnya bisa hilang sewaktu-waktu atau bahkan bisa hilang sesaat. Ia bahkan menggambarkan kekayaan itu seperti bunga. Nah, secantik-cantiknya bunga yang kita sukai, ada kalanya bunga tersebut akan layu. Nah, supaya tidak layu, pastinya bunga tersebut harus diberi air. Nah, sama seperti kehidupan kita. Air kehidupan kita, saya percaya berasal dari Tuhan. Nah, segala materi, kekayaan, pekerjaan, harta benda, keluarga kita, keturunan-keturunan kita, yaitu anak-anak kita, adalah semua kepunyaannya Tuhan yang sebenarnya Tuhan titipkan kepada kita untuk mengelolanya. Yakobus 1 ayat 10 tadi dikatakan bahwa dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Bunga yang paling lama bisa bertahan, bisa hidup tanpa air adalah bunga yang namanya bunga sinia. Dia bisa hidup berhari-hari sehingga sampai 24 hari. Tetapi suatu saat bunga tersebut juga akan layu. Nah,
sangat disayangkan sekali daripada kita banyak menganggap bahwa kekayaan itu adalah nomor satu di dalam hidup. Pekerjaan kita seakan-akan sudah yang paling nyaman di seluruh dunia dan kita bergantung di dalamnya. Nah, saya percaya anak yang diberi Tuhan juga merupakan salah satu titipan yang Tuhan ingin kita besarkan. Ingin kita secara materi Tuhan ingin kita kelola sehingga juga bisa menjadi sumber berkat bagi orang-orang yang lain. Tidak salah memang, tapi ingat semua ini hanya bersifat sementara. Kekayaan, materi, pekerjaan, ataupun segala sesuatu yang di dunia ini hanya bersifat sementara. Dan itu semuanya bisa hilang dan layu seperti bunga. Jadi sekali lagi, bukan apa yang kita punya, tetapi siapa yang kita punya di dalam hidup ini. Ketika kita semua harus stay at home, harus tinggal di dalam rumah, mau tidak mau kita juga harus berinteraksi. Kita harus melayani anggota keluarga kita, suami melayani istri dan istri melayani suami, ataupun bapak melayani anaknya dan atau ibu juga melayani anaknya, atau teman-teman juga saling melayani. Nah, salah satu konteks yang perlu kita perhatikan untuk kita melayani, tentunya masih di dalam lingkungan yang rumah, adalah kerendahan hati. Nah, poin saya yang kedua, mengapa kita perlu rendah hati? Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, salah satu orang yang paling rendah hati yang pernah hidup di dunia ini tidak lain tidak bukan adalah Yesus Kristus. Dikatakan di Matius 11 ayat 29, "Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Nah, Yesus merupakan contoh kerendahan hati yang sempurna. Karena walaupun ia adalah anak Allah, namun Yesus sendiri mau mengosongkan dirinya dan kemudian bahkan menjadi seorang hamba dan mati untuk kita semua. Dikatakan di ayat Filipi 2 7-9, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sekali lagi, rendah hati atau humility memiliki pemikiran yang sama. Minggu lalu telah saya khotbahkan bahwa di masa-masa yang sukar seperti ini, kita harus memiliki perspektif yang baru. Nah, untuk kita bisa melayani, untuk kita menjadi seorang hamba, untuk kita bisa saling berbagi dengan sesama, kita harus memiliki perspektif yang serupa dengan Kristus, di mana kita menempatkan diri kita sebagai seorang hamba. Bahkan dikatakan tadi di Filipi 2 ayat 7-9, ia telah menyerahkan dirinya supaya Allah dipermuliakan. Dan tujuannya yaitu keselamatan setiap manusia, Anda dan saya, dapat tercapai. Nah, rendah hati bisa diartikan juga membangun kehidupan seputar Tuhan dan orang lain, bukan cuma seputar saya. Nah, jadikan kehidupan kita is Jesus Center. Kehidupan kita merupakan Jesus Center life. Selain itu, orang yang rendah hati juga membangun kehidupannya dengan tidak berfokus pada diri sendiri. Bukan terus bilang mi terus. Nah, dalam hal ini juga rendah hati berarti juga bersedia menyerahkan keinginan diri sendiri untuk kepentingan yang lebih besar. Yaitu apa? Tidak lain tidak bukan kebutuhan dan sukacita daripada orang lain. Bagi seorang yang rendah hati, dia akan menempatkan Tuhan dan orang lain menjadi nomor satu. Kemudian nomor yang sekian barulah kepentingannya diri sendiri. Nah, bahkan kepentingan diri sendiri seharusnya malah tidak terdapat di dalam kamus kerendahan hati. Dengan memiliki sifat kerendahan hati,
kita sebenarnya mampu membawa kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Karena setelah dilakukan penelitian, di saat kita berbuat sesuatu untuk orang lain, apakah itu membantu menyelesaikan permasalahan ataupun dalam situasi seperti ini, kita saling berbagi atau menyapa, ada suatu hormon yang namanya endorfin yang sebenarnya memberikan suatu perasaan yang nyaman, di mana hormon ini secara klinis atau secara medis dikeluarkan oleh otak kita, sehingga hormon ini akan menciptakan perasaan yang nyaman, yang bukan sebenarnya diciptakan karena fokus untuk dirinya sendiri, tetapi fokus untuk orang lain juga. Nah, ternyata rendah hati adalah merupakan salah satu kunci kebahagiaan daripada kita semua. Nah, rendah hati dalam konteks pengertiannya juga kita bisa memandang diri kita dengan ukuran yang tepat. Rendah hati bukanlah menganggap diri kita tidak berarti. Itu namanya sebenarnya ada rendah diri. Tetapi setiap daripada kita, saya dan Anda, sebenarnya menempatkan kemampuan atau prestasi yang kita miliki di dalam perspektif yang seharusnya. Kita sadar bahwa kita juga bisa memiliki kelemahan atau kekurangan. Akan tetapi, kita juga tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena mau tidak mau selalu ada orang yang lebih daripada kita, ataupun juga kurang daripada kita. Nah, kalau orang lain kurang daripada kita, maka kita menjadi sombong. Tapi kadang-kala kalau ada orang yang lebih daripada kita menjadi minder. Nah, orang yang rendah hati seharusnya bisa melihat dirinya di dalam perspektif yang tepat, suatu perspektif yang porsinya tepat. Nah, dalam keadaan seperti ini, kita harus memiliki perspektif yang baru dan perspektif yang berada di tempat yang tepat, terutama situasi-situasi di sekitar kita. Mengapa kita perlu kerendahan hati? Orang yang rendah hati akan selalu berkenan di hadapan Tuhan. Di Amsal 3 ayat 34 dikatakan, apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati akan dikasihaninya. Nah, orang yang rendah hati saya percaya juga akan selalu dituntun oleh Tuhan. Dan Tuhan juga akan menunjukkan hikmatnya untuk mereka bisa berjalan menurut jalan-jalan yang telah Tuhan berikan. Di Mazmur 25 ayat 9 dikatakan, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Bila seseorang tidak rendah hati dan membuka diri untuk selalu belajar dan diajar, maka ia hanya mengalami kesulitan ataupun kemudian tersesat. Nah, secara khusus dalam Mazmur 25 ayat 9 tadi dikatakan bahwa Tuhan menjanjikan tuntunan atau petunjuk bagi orang-orang yang rendah hati. Nah, tentunya tadi saya sudah katakan salah satu pribadi yang rendah hati yang pernah hidup di dunia ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan di Lukas 14 ayat 11, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Jadi orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Dan saya percaya orang yang merendahkan akan ditinggikan. Poin ketiga, yang merupakan poin terakhir saya dari message hari ini, yaitu kita selalu mengembangkan sikap rendah hati. Nah, untuk mengembangkan sikap rendah hati, kita sekali lagi perlu melihat apa fokus utama kita. Apakah untuk membangun kerajaan dan nama kita sendiri semata-mata, atau untuk hidup menyenangkan Tuhan? Siapa yang kita layani? Apakah diri kita sendiri atau Tuhan dan sesama? Sebagai seorang hamba, kita tentu saja hidup untuk membangun kerajaan bos kita. Dan tentu saja menyelesaikan urusan-urusan dari Tuhan kita. Tuhan kita, saya percaya, adalah bos kita di dunia ini. Nah, juga di manakah kita meletakkan keyakinan iman kita?
Apakah pada kemampuan diri kita atau hanya kekuatan Tuhan semata-mata? Bila kita fokus pada diri kita sendiri, tidak heran bila ada yang hanya sedikit menyinggung kita, lalu ego kita yang muncul, terus kita jadi marah, ataupun kita bisa seakan-akan menganggap bahwa dunia kita terancam runtuh. Apalagi di dalam dunia yang sekarang ini lagi chaotic, atau dikatakan di surat kabar namanya unprecedented situation. Nah, dalam kasus seperti ini, dalam masa-masa dunia seperti ini, sebenarnya the servant leadership is much more important than relationship. Kepemimpinan yang melayani adalah lebih penting di dalam dunia seperti sekarang ini daripada kita mengeluarkan reaksi-reaksi diri kita sendiri yang hanya berfokus kepada diri kita. Nah, untuk mengembangkan sikap rendah hati, kita harus juga selalu ingat bahwa siapa sumber saya, siapa yang kita miliki, siapa yang kita punya, bukan apa yang kita punya. Orang yang rendah hati selalu menyadari bahwa dirinya bukan siapa-siapa di luar Tuhan Yesus. Orang yang rendah hati juga menyadari bahwa setiap prestasi, setiap uang yang ia dapatkan, setiap pujian yang diberikan kepadanya adalah karena penyertaan dan berkat Tuhan ke atasnya. Mari jadikan Tuhan sebagai sumber kita satu-satunya, sebagai kekuatan kita satu-satunya, perlindungan dan juga benteng kekuatan kita, bukan kepandaian kita, harta kita, atau malah kuat gagah kita. Nah, untuk mengembangkan sikap kerendahan hati, kita harus menyadari bahwa rendah hati tidak berarti sempurna. Bagi seorang yang mungkin egonya terlalu tinggi, meminta maaf adalah sesuatu hal yang sulit. Ia menganggap dirinya selalu benar. Nah, kemudian hal ini bertentangan dengan orang yang selalu rendah hati. Orang yang rendah hati, dia juga menyadari bahwa ia tidak sempurna dan bisa saja ia berbuat kesalahan. Nah, kalau dia berbuat kesalahan, dia harus secara rendah hati juga harus bersedia untuk meminta maaf. Yuk, dalam message hari ini saya percaya kita semua diingatkan untuk menjadi rendah hati seperti yang Tuhan Yesus tunjukkan, seperti yang Tuhan Yesus miliki, dan di mana Tuhan Yesus sendiri juga telah hidup di dalam ketaatan untuk melayani dan berkorban untuk setiap daripada kita. Mari jadikan Yesus sebagai karakter, sebagai pribadi yang kita panuti, yang kita bisa belajar sekali lagi, di mana Yesus telah menjadi seorang hamba yang sejati. Saya berharap dan saya berdoa bahwa firman ini bisa menguatkan setiap daripada kita di masa-masa sulit seperti ini, di mana kita bisa rendah hati selalu untuk melayani keluarga kita, teman-teman kita, dan juga anak-anak kita, suami dan istri. God bless you all. Hari ini kita juga akan masuk ke dalam perjamuan kudus, dalam kondisi saat ini di mana kita setiap daripada kita berada di rumah masing-masing, kita bisa mengambil dan melakukan perjamuan kudus bersama-sama dengan teman-teman Anda, dengan keluarga Anda, gather together with all your family member. Persiapkan di rumah, kalau tidak ada roti ataupun anggur perjamuan, kita bisa mempersiapkan jus anggur atau grape juice, dan juga roti tawar yang dipotong kotak-kotak, atau kemudian juga air putih dan roti tawar ataupun biskuit. Mari kita berdoa, kita persiapkan diri kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas tubuh dan darah-Mu ya Tuhan yang Kau persembahkan bagi setiap daripada kami. Sebentar lagi kami akan masuk dalam perjamuan ini ya Tuhan. Biarlah roti dan anggur yang sebentar lagi kita makan ya Tuhan, dan kita minum ya Tuhan, menjadi sumber kekuatan, menjadi salah satu perlindungan daripada dunia di saat ini ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang memerdekakan, firman-Mu juga yang membuat kita lebih
semangat ya Tuhan dalam setiap pencobaan ini ya Tuhan, bahwa Kau selalu adalah Allah yang berperang melawan setiap daripada masalah-masalah di dunia ini ya Tuhan. Thank you Lord. Sebab apa yang telah aku teruskan padamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur ke atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Kau juga perkenankan kami ya Tuhan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini ya Tuhan. Biarlah darah-Mu ya Tuhan yang memontraikan setiap daripada kami bisa masuk ke dalam perjanjian akan Kau ya Tuhan. The new covenant with you ya Tuhan. The new relationship yang percaya Tuhan. Darah-Mu ini ya Tuhan yang juga akan menyucikan ya Tuhan setiap daripada kami. Kau juga yang memerdekakan ya Tuhan daripada setiap daripada kami ya Tuhan. Dengan darah-Mu ini kami bisa memiliki hubungan yang khusus, memiliki hubungan the specific relationship with you, oh Lord. Thank you Lord Jesus. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saatnya kita mengakhiri ibadah online kita hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa dimanapun kita berada, di rumah, ataupun bersama dengan sanak keluarga kita, Tuhan selalu protect, Tuhan selalu lindungi, dan juga Tuhan selalu ingin bahwa setiap daripada kita untuk memiliki kerendahan hati. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kerendahan hati yang Kau tunjukkan pada setiap daripada kami, di mana kita bisa belajar ya Tuhan untuk memiliki sifat humility ya Tuhan. Kami tahu di masa-masa sulit seperti ini, kami ingin bersama juga ya Tuhan melewati semuanya ini dengan kemampuan, dengan kekuatan yang Kau miliki ya Tuhan. Kami tahu bahwa kekayaan bukanlah apa yang kita punya, tetapi siapa yang kami punya ya Tuhan, yaitu adalah Engkau, Tuhan Allah yang selalu meninggikan setiap orang daripada kita yang selalu ingin tekun dan taat di dalam pengajaran dan firman-Mu ya Tuhan. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi dan siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan Allah kita. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi yang percaya. Katakan amin. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu, sehingga engkau memberi pinjaman dan bukan meminta pinjaman. Tuhan akan memberkati segala pekerjaan, studi, keluarga, pelayanan, bisnis, dan segala sesuatu yang kita semua lakukan. Tuhan yang akan buat berhasil. Tuhan juga yang akan memberkati setiap keluar masuk daripada kita, atau kau itu di luar. Tuhan yang selalu protect dari segala macam gangguan-gangguan ataupun segala sesuatu yang bukan berasal dari Dia. Kiranya berkat melimpah dari Allah Bapa dalam cinta kasih Yesus Kristus, tak pertolongan, perlindungan, damai sejahtera, dan sukacita dari Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kita hari ini, minggu depan, dan seterusnya sampai Maranatha datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan semua yang percaya katakan amin. Happy Sunday. God bless you all. See you online next week.